dan setiap kali awal tahun Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kita itu mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Saudara, hidup kita itu ditopang karena perjanjian. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjaga hidup kita. Kecuali Tuhan yang berkata, aku akan menjagamu. Saudara, bahkan kalau saudara berani, saudara bisa berkata, Tuhan, dirikan pagar besi, dirikan pagar berduri di sekeliling hidupku, supaya aku tidak pernah keluar dari jalan-jalanmu. Saudara, Yusak mengajarkan bagaimana berteriak membuat perjanjian dengan berkata, paksakan. Paksakan rencanamu. Saudara, saya membuat perjanjian dari saya umur 9 tahun dengan berkata, Tuhan, rekayasa masukkan aku di hatimu. Biarkan aku menjadi orang yang merasakan dan selalu sedetak, sederap dengan hatimu. Saya berkata, engkau boleh buat aku apa saja, asal aku bisa ada di hatimu. Dan saudara, hari ini saya mau berkata, kalau kita punya kesempatan memasuki tahun Rosasana dan 10 hari setelah itu adalah Yom Kippur. Itu tiba-tiba Tuhan turun di ladang. Itulah Elul bulan ini. Dan Tuhan ngomong sama rakyatnya. Sama semua kita. Mau apa? Ajukan. Ayo kita buat deal. Ayo kita buat perjanjian. Saya berdoa gunakan kesempatan ini dengan baik. Karena ini bukan hanya diberikan kepada orang favorit atau orang yang khusus disayang dia. Tapi raja sedang turun. Dan raja berkata pada semua rakyatnya, majukan. Sampaikan apa saja yang kau mau. Memang belum tentu semua diiyain. Tapi selama raja mau. Dan itu baik. Dia akan berikan. Dia akan berikan. Itu akan ditimbang selama 10 hari. Dan di Yom Kippur ketetapan. Keputusan. Pemberian. Akan dilaksanakan. Saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh mengerti. Apa yang disediakan. Dan sekarang kita akan belajar tentang apa yang disediakan. Di 5781. Saudara, yang pertama, sekarang kita pakai bahasa Ibraninya. Kalau kemarin pakai angka, pagi ini saya cuma mau belajar kita menerima dari bahasa Ibraninya. Saudara, yang pertama 5 itu hey. Dan hey itu artinya saudara nafas. Ya, saudara nafas Tuhan. Tapi hey itu juga saudara bentuknya seperti itu ya. Saudara seperti jendela saudara. Saudara itulah hey saudara ya. Saudara itulah anugerah. Saudara dan kemudian saudara mari kita lihat saudara selanjutnya. Itu apa aja? Yang pertama saudara itu berjaga. Ya, itu berjaga, to watch. Saudara, Pak Ferry, PPT-nya salah. Bukan yang itu Pak, yang pertama Pak, yang hey, yang kamu buat pertama kali. Nah. Saudara, dan itu berjaga-jaga, to watch. Saudara ingat ya kata hey, saudara 5 bentuknya jendela. Dah, itu aja. Saudara, dan apa yang Tuhan mau? Saudara, dan apa yang Tuhan sediakan di tahun 5781. Ya, yang pertama saudara, jendela itu buat apa? Buat berjaga. Saudara kalau pernah lihat film, ya, terus kemudian di luar ada musuh, maka saudara ngintip, saudara berjaga. Tapi yang saya mau sekarang balik, kalau saudara pernah lihat ya di dalam film-film,
Saudara kemudian ya dikepung musuh atau tahu bakal ada musuh. Maka saudara kita akan ngintip. Kita ngintip tidak pakai pintu, kita ngintip tidak pakai yang lain. Kita ngintip di mana? Jendela. Saudara, dan artinya adalah berjaga. Saudara, saya berkata hari-hari ini, minta sama Tuhan, Tuhan buat aku ini bisa berjaga. Berjaga terhadap hatiku, supaya hatiku ini jangan keluar. Saudara, kadang-kadang nih saudara ya, kadang-kadang. Lihat saudara apa yang terjadi di Jakarta, gemes saudara. Tiba-tiba ada hati yang jahat menyusup. Atau hati yang marah. Saudara, dan kita harus waspada. Buat hatimu tetap benar dan berkenan. Saudara, tetapi yang kedua saudara, itu juga kehidupan. Saudara, karena Alkitab berkata dari saudara jendela terpancar kehidupan. Saya berdoa saudara cek. Masih hidup gak sih hatimu? Kalau saudara pelayanan itu masih hidup gak? Wah, exciting, lakukan. Atau narik. Gak hidup. Saudara, beberapa dari anak STT. Saudara belum sampai 4 tahun. Saya masih ingat hari pertama saudara di sini. Wah, exciting. Saudara jam 6:30 sudah hadir. Hari ini jam 7:10 baru hadir. Berubah dengan sangat cepat. Dan banyak orang gak ngecek kehidupan dalam hidupnya. Saudara, ada yang beku, ada yang suam-suam. Ada yang saudara di dalamnya ini sudah koma. Saya berdoa hari-hari ini saudara urusan dengan Tuhan dan berkata, Tuhan hidupkan. Bahkan pemazmur yang paling hebat yaitu Daud. Kalau saudara cek di Mazmur, dia berkata sering sekali, hidupkan. Tuhan, hembuskan sekali lagi nafasmu. Biar aku hidup. Saudara dan saudara boleh minta yang sama. Karena itu. Yang hari itu mengambil tanah liat. Dan tiba-tiba tanah liat itu cuma tanah liat. Dihembuskan. Dan tanah itu menjadi hidup. Saudara bicara soal kehidupan. Saya ini bukan orang yang hebat. Tapi saya tahu apapun. Saudara yang saya pegang. Saat dihembusi oleh Roh Allah. Menjadi besar. Saudara, pada waktu saya umur 9 tahun. Saudara, hari itu. Saudara, saya pengen buat vokal group. Seperti saya pernah cerita. Ya. Saudara, dan gak tahu bagaimana, saya juga gak ngerti saudara ya. Namanya mahkota berduri, kan aneh banget ya. Kenapa coba ya, saya juga gak mudeng. Sampai hari ini saya masih gak mudeng kenapa saya pakai nama mahkota berduri ya. Ya, apakah saya berpikir waktu itu pikiran Kristus harus diikat dengan mahkota saudara. Tapi saudara, begitu saya berkata sama teman-teman, yuk kita buat vokal group. Saudara, itu vokal group kan harusnya cuma 10 orang, betul ya, maksimal. Vokal group itu kan kecil-kecilan, enggak choir, bukan saudara yang namanya, saudara ya, vokal group juga bukan band. Kalau saudara tahu zaman dulu yang namanya vokal group, itu satu gitar ya, dengan 3-4 orang. Itu yang namanya vokal group. Tapi saudara mau tahu apa, begitu saya berkata yuk kita bikin vokal group. Vokal groupnya jumlahnya ratusan. Sampai udah gak jelas itu apa. Mau disebut core juga bukan core. Ratusan yang ikut. Kalau saudara bilang bagus gak? Enggak. Nyanyinya biasa aja. Tapi yang bergabung ratusan. Karena apapun itu. Saudara, kemudian saya berubah.
Tuhan bilang buat rumah singgah. Tapi Tuhan gak bilang rumah singgah dulu istilahnya. Sabtu ceria. Saudara, dan Sabtu ceria karena apa? Hari Sabtu siang pulang sekolah. Kalau dulu hari Sabtu itu pulang sekolah jam 9. Saudara, saya pergi ke belakang rumah saya itu gang. Banyak banget orang miskin gak sekolah. Dan Tuhan bilang bawa ke rumah. Bagiin makanan apa aja yang ada. Kadang-kadang saya cuma bagiin 1 permen. Dan Tuhan bilang cerita. Cerita apapun yang kamu tahu. Saudara, kami sekali lagi itu ditiup Tuhan. Saudara, yang saya pikir saya akan cuma ke bawah dan ambil beberapa anak. Saudara, dalam waktu sangat singkat. Itu menjadi ratusan. Waktu Tuhan suruh buka sekolah di Betkasih. Saya sewa ruko. Saudara, guru pertama, saudara Pak Yani Pulela. Dan tiba-tiba Tuhan juga tiba-tiba menjadi gedung sebesar ini. Kalau hari ini saudara bisa menangkap ini. Dan berkata, Tuhan, aku butuh tiupan. Aku butuh tiupanmu di dalam bisnis, dalam hidupku, dalam keluarga. Dalam apapun yang aku pegang. Supaya dari situ ada kehidupan memancar. Saudara akan lihat. Tahun-tahun di depan. Hidupmu akan sangat ajaib. Hidupmu gak lagi biasa-biasa. Tapi apapun yang kau pegang, hidup jadi besar, jadi dahsyat. Saudara, tetapi kata ha itu saudara juga artinya halel atau memuji. Dan saya berdoa saudara hari-hari ini. Saudara ya, Tuhan itu salah satunya suka banget. Kalau saudara itu memuji dari hatimu. Saudara simpel misalnya ya. Saudara bangun pagi dan saudara bilang gini, Tuhan terima kasih ya. Puji Tuhan saya bisa bangun. Puji Tuhan. Kalau kita sudah tua-tua, wih sehat semuanya, tulang-tulang semuanya sehat. Saudara coba, itu adalah kecupan cinta. Yang setiap hari saudara bisa buat. Saudara belajar kalau saudara makan enak, saudara ngomong gini, puji Tuhan ya. Aduh, berapa banyak orang yang tidak bisa menikmati ini. Saudara, itu hal-hal kecil kalau hidupmu sampai istilahnya semua sel dalam hidupmu. Itu penuh dengan pujian. Itu membuat makin hari berkat itu nempel saudara. Banyak orang tidak tahu cara bagaimana menyedot berkat. Itu dengan pujian. Saudara tahu mau cepat mati? Mau menolak berkat? Gampang. Bersungut-sungut. Saudara bersungut-sungut aja. Misalnya makanan ya, saudara bilang gini. Makanan kok kayak begini. Saudara 10 kali seperti itu, tiba-tiba saudara sakit. Apapun gak enak. Dan saudara tiba-tiba sakit. Saudara bersungut-sungut aja. Saudara bersungut-sungut dimanapun. Maka semua akan makin buruk dan makin buruk. Tapi kalau saudara bersyukur buat apapun, memuji. Saudara bahkan ini ya rahasia saya. Saya itu saudara kalau lihat anak atau lihat apapun saya puji saudara. Saya memuji sebaliknya sebenarnya. Seringkali ya kalau anak itu jelek saya akan puji ganteng banget saudara. Dan itu terjadi. Saudara ini sedikit ini saudara ya. Saudara pada waktu kecil Joshua itu kurus banget. Hitam banget. Lahir tuh hitam banget saudara ya. Saudara dibanding kokonya. Kokonya itu lahir putih banget. Saudara itu sejujurnya ya, pada waktu itu saudara
Kokonya itu matanya belok banget, Joshua matanya sipit. Badannya Stephen itu gendut ngontok. Dan orang-orang kan biar gimana lihat anak kecil ngontok itu kan. Seneng saudara. Saudara dia putih. Saudara, dan kalau saudara tahu Stephen itu kan gak pernah pencilakan. Istilah pencilakan tuh muter rame gitu ya. Kalau duduk tuh tenang banget. Aduh saudara, aura rajanya itu. Sampai saya kemanapun, saudara, saya kemanapun. Orang tuh ngomong begini. Aduh Bu Iin, ini anak benar-benar hoki, anak ajaib. Saudara, sampai saya pergi ke dokter, ya ketemu ada orang konglomerat pengen ngangkat anak. Dan saudara mau ngasih setiap bulan 10 juta cuma boleh ngangkat anak. Saya nanya kenapa? Saya yakin anak ini anak hoki. Nah itu saudara Stephen. Nah sebaliknya kalau dijejer orang selalu nanya gini. Kenapa beda banget? Yang adiknya tuh kurus sampai tulang-tulangnya itu kelihatan. Saudara yang adiknya hitam dan matanya sipit banget saudara ya. Pokoknya beda banget saudara. Dan yang adiknya ini jualan terus saudara. Muter saudara ya. Jadi orang berpikir kenapa ini ada yang beda. Saudara, dan hari itu saya memutuskan. Karena semua orang nanya kenapa beda. Jadi saya memutuskan manggil Joshua ganteng, saudara. Saudara, saya mau break semua omongan orang. Kenapa beda, kenapa beda, kenapa hitam, kenapa sipit, kenapa semua. Saudara, kenapa Doremi, kenapa kurus banget. Saudara, dan saya panggil dia ganteng. Setiap hari saya panggil dia ganteng. Saudara, dan pada waktu besar semua orang bilang ganteng banget. Saudara, saya bingung saudara ya. Ganteng banget semua orang berkata. Saudara, dan Tuhan berkata biar bagaimana. Pujian itu menciptakan sesuatu. Pujian itu menciptakan sesuatu. Saya berdoa sampai kokonya minder saudara. Seringkali kokonya bilang begini. Kenapa dia makin lama lebih ganteng dari saya. Saudara, sampai kokonya minder. Karena dulu dia juaranya saudara. Dia juaranya saudara. Saudara ya, sekali lagi. Saya kadang-kadang berkata begini. Ini kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Karena itu saudara. Kalau saudara mau hidupmu benar-benar hari-hari ini sangat ajaib. Di tahun 5 ini. Saudara mulailah dengan minta nafas itu. Tapi mulailah mengecup Tuhan dengan pujian. Sekarang kita mau belajar yang ke-7. Kan 5-7. Saudara, ini adalah tahun kesempurnaan. Sayin itu artinya 7, artinya sempurna. Tapi itu juga bentuk pedang saudara. Saudara, itu juga bajak. Jadi tahun ini kalau saudara tidak mau kerja, tidak mau membajak, jangan harap makan. Dan tahun ini juga, kalau saudara tidak biarkan pedang Tuhan memotong hidupmu dulu, mengukir hidupmu, dan kemudian itu akan semakin kuat dan semakin kuat untuk menebas musuh. Banyak orang berkata begini sama saya, Bu, kenapa? Saya ngomong firman, saya deklarasi, tapi kelihatannya tidak berefek. Saudara, saya ini mau jujur sama saudara ya. Saya bisa ngomong 1 kali dan itu langsung pas jadi. Dan saudara berkata, apa bedanya? Bedanya saya ngomong 1 kali dan itu jadi. Kalau apa? Kalau itu sudah mengerjakan hidup saya. Itu tidak akan pernah berkuasa. Kalau itu cuma saya ucapkan dan tidak mengerjakan dulu hidup saya. Kalau saya bicara tentang penundukan, saudara, saya melatih dulu hidup saya untuk tunduk. Sehingga saya bisa memotong semua pemberontakan. Saudara, saya bisa menghukum orang yang berontak
kalau pemberontakan itu sudah dipotong dari hidup saya. Ada banyak orang yang teriak berkata, roh pemberontakan pergi. Rohnya bilang begini, bukannya kita sobat ya? Bukannya tiap hari kamu berontak sama papa, berontak sama pemimpin, berontak sama yang namanya destinimu. Kita sobat kan? Bagaimana kamu bisa usir saya? Saudara, mungkin saudara berkata, dalam nama Yesus roh kekacauan pergi. Dan rohnya bilang, jangan ditengking. Kalau ditengking kamu ikut ketengking. Kamu pakai uang kacau, jam tidur kacau, pekerjaan PR gak dibuat kacau. Bagaimana kamu bisa tengking roh kekacauan? Hari ini saya mau berkata, sayin itu harus mengerjakan hidup kita sampai yang paling dalam. Maka sayin itu akan sangat berkuasa. Satu kata, menciptakan, memotong, menghabisi, bahkan melempar sampai ke black hole. Tapi biarkan sayin itu, yang sempurna itu, dimulai dari hidup kita. Gak enak saudara. Pada waktu dia mulai ukir. Dia mulai gores. Sekali lagi gak pernah enak pada waktu dia mulai saudara. Menghardik. Memotong. Tapi kalau hari-hari ini saudara mau jalan dengan kuasa yang ajaib. Dan saudara mau masuk dari dimensi yang lama ke dimensi yang sempurna. Tidak ada cara lain saudara menyukai firman. Kalau saudara dengarkan firman seperti ini, kalau biasakan. Bahkan saya saudara, itu sering ngambil HP, saya ketik statement yang nusuk di hati saya. Saudara dan saya mulai berurusan di rumah dengan semua statement yang Tuhan katakan. Itu cara saudara dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Saudara yang selanjutnya, ya, saudara yang 8 itu P, ya. Dan P itu mulut saudara. Saudara gampang banget. Saudara lihat mulut yang kebuka tuh. P. Saudara jadi artinya saudara tinggal berkata-kata. Ya. Saudara ingat P. Saudara itu juga kuasa mencipta. Jadi no limit. Bayangin Tuhan menciptakan bumi. Saudara Tuhan menciptakan manusia. Saudara walaupun dibentuk dulu. Kemudian saudara Tuhan nembusin. Tapi manusia dari tidak ada menjadi ada tetap tercipta. Saudara burung dia cuma bilang burung. Bam. Saudara. Saudara P. Dan banyak anak Tuhan berkata, Bu, kenapa mulutku tidak bisa mencipta? Saya cuma butuh uang 100.000 dan ciptain. Dalam nama Yesus dapat duit. Dalam nama Tuhan Yesus dapat duit. Gak dapat. Dan Tuhan bilang, nah, mulutmu belum dibersihkan. Mulutmu masih keluar banyak. Ada ayatnya tidak mungkin dari satu sumber. Keluar yang pahit dan yang manis. Mari bereskan saudara. Saudara dan itulah no limit. Kenapa? Tuhan bilang begini, seberapa kamu bisa ngomong. Kamu bisa ciptakan apa saja.
Seberapa kamu bisa serukan. Malaikat-malaikat siap bekerja menyelesaikan. Seberapa saudara bisa nyanyikan lagu cinta. Maka aliran cinta dan gelora Tuhan bisa menyambar saudara. Saudara, seberapa saudara bisa bersaksi. Gelombang itu tidak akan pernah berhenti, no limit saudara. Tiba-tiba di rumah, saudara mungkin pertama kali saudara Zoom. Pertama kali saudara bersaksi, orangnya cuma ngantuk-ngantuk. Tapi satu kalimat mungkin berkata bahwa Tuhan Yesus segera datang. Di rumah dia terus dengar, terus dengar, terus dengar. Dan akhirnya dia lari bertobat. Sekali lagi, mulut ini no limit. Tuhan bilang seberapa nak yang kamu mau ngomong. Nggak ada kan batasnya gini. Setiap manusia dibatasi 8.000 kata sehari. Lewat itu saudara nggak bisa ngomong. Nggak ada kan? Saudara mau ngomong 1.000 sehari, 1.000 kalimat lah. Nggak usah 1.000 kata. Atau mau 20.000 atau 2 juta sampai istilahnya suara habis. Itu hak saudara. Betul nggak? Demikian juga itu. Mulut no limit. No limit. Hari ini pakai mulutmu. Menciptakan. Menarik cintanya. Bersaksi. Mengikat roh-roh. Menggerakkan malaikat. No limit. No limit. Dan itu yang Tuhan sediakan buat saudara. Ini tahun P. Ini tahun no limit. Yang terakhir 1. Saudara, 1 itu adalah angka penciptaan. Saudara, 1 itu saudara Alef. Ya. Saudara Alef itu surga menyentuh bumi. Ya. Nih, tolong Andi. Ya. Saudara, ini Alef. Yang selalu diangkat. Surga menyentuh bumi. Ya. Saudara, ini juga sebenarnya saudara seperti salib. Kalau diginiin ya saudara ya. Saudara, ini masih bisa seperti salib saudara ya. Saudara, ini juga seperti saudara tangan. Saudara yang membajak. Saudara, itu juga bisa alat bajak saudara. Saudara, sekali lagi. Saudara bilang tangannya mana bu? Ini nih saudara ya. Ini tangan. Saudara, ini jari, ini tangannya. Nah ya, saudara, ini tangan saudara. Tapi ini tangan yang ke bawah saudara ya. Saudara, jadi saudara macam-macam saudara. Silakan, boleh sudah balik. Tapi yang pertama saudara, ini artinya Bapak. Ini artinya juga saudara hubungan antara Bapak sampai ke bawah. Itu juga lambang salib. Itu lambang saudara. Tangan yang dipaku juga. Hari ini saya mau berkata 1. Itu artinya begini. Nak, tanganku sudah disalib. Dan tangan yang sama yang berkata balik. Masuk dalam pelukanku. Tangan yang sama yang mengalirkan pengampunan. Dan darah itu tidak pernah berhenti. Sampai seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. 5 miliar, 7 miliar diselamatkan. Tapi tangan yang sama juga yang megang kita dan berkata, yuk jalan sama kita. Tapi itu saudara juga tanda berkata, aku janji. Apapun yang surga tetapkan akan jadi atas seluruh bumi. Tapi sekali lagi Alef, 1. Gak bisa dimulai dari luar. Harus dimulai dari kita. Hari ini
Saya mau ajak setiap kita, siapkan dirimu untuk terima ini semua. Siapkan. Saudara kita akan menikmati 1 tahun. Dan Tuhan bilang berkat ini semua buat engkau, nak. Berkat surga menyentuh bumi. Saudara, berkat no limit. Berkat kesempurnaan. Dan berkat kehidupan nafas. Semua tersedia. Ini more than enough. Ini saudara ya, sebenarnya nih seluruh berkat. Kita mau ngomong berkat apa misalnya saudara ya. Berkat uang. Tuhan bilang no limit, ciptain aja. Kamu mau emas, mau uang berapa triliun. Seperti Tuhan mau curahkan karunia, anak, jodoh. No limit, no limit. 1 minggu ini, saudara mulai merenungkan baik-baik. Saudara dan setiap saudara tulis. Setiap saudara tulis apa yang menjadi kerinduanmu dan perjanjianmu dengan Tuhan. Dan angkat itu saudara. Karena ini kesempatan. Raja turun dan berkata, nyatakan pendapatmu. Nyatakan permintaanmu. Apa yang kau mau. Hari Sabtu kita akan angkat sama-sama. Saudara, kita akan angkat sama-sama. Dan selama masih ada waktu. Sampai Yom Kippur 29. Saudara boleh angkat. Saudara boleh angkat. Dan itu menetapkan 1 tahun ke depan. Saudara boleh tulis, saudara boleh apapun. Saya punya kebiasaan selalu menulis. Dan kemudian saya taruh di dompet. Karena kemanapun saya pergi, setiap kali saya berkata, Tuhan ingat ini perjanjianmu. Perjanjian kita 1 tahun. Saudara ada yang suka mungkin saudara kumpulkan dan taruh di tabut, boleh juga. Tapi persoalannya kesempatan seringkali dilewatkan banyak orang. Dan saya mau berkata dalam hidup saya bukan orang yang lebih pandai dari saudara. Saya bukan orang yang lebih kuat dari saudara. Tapi saya orang yang menangkap kesempatan. Saya memegang perjanjian. Dan saya menikmatinya sangat ajaib. Hari Sabtu ini saudara bisa tulis semuanya. Tapi saudara masih punya waktu sampai 29 September. Saudara bisa tulis karena kita akan masukkan. Hari Sabtu ini saudara siapkan persembahan. Saudara berapa sekali lagi bukan soal saudara. Yang namanya jumlah tapi ketepatan. Karena itu adalah benih. Ya, yang saudara tabur sepanjang tahun. Saudara misalnya nih ya, saudara tulis sediakan amplop putih. Kemudian saudara tulis di situ. Tuhan, aku taruh misalnya. Saya ini suka taruh uang dalam bentuk 789. Saudara bilang, Bu caranya bagaimana transfer? Bukti transfernya, nah itu saya pegang. Saya masukin. Saudara dan saya akan selalu tulis berkata begini, Tuhan aku minta hidupku selalu disempurnakan day by day sampai sempurna akhirnya. Tuhan aku tahu hidupku ini no limit. Dan aku ambil no limit berkat. No limit cinta. No limit kekuatan. Endless saudara. Saudara tidak ada akhirnya energinya terus. No limit. Kemudian saya tulis Tuhan aku terima 9 buah roh. Aku terima 9 karunia. Aku terima bahwa aku akan berdiri di puncak 9 gunung. Saudara dan saya masuk.
Saya sering banget kalau ngasih orang juga sama. Saya selalu pakai huruf itu 789 saudara. Nah ya, terus kemudian kalau saya lagi iseng belakangnya saya tambahin kalau bisa 9999 itu saudara kalau bisa. Sekali lagi saudara, itu perjanjian. Dan saudara bilang, Bu, uangnya itu apa? Meterai. Bisa mengerti? Enggak pernah. Meterai itu banyak. Saudara lebih banyak daripada saudara ya. Berkatnya enggak mungkin. Saudara meterai sudah bisa bayangin. Meterai cuma 6.000. Buat perjanjian 6 miliar. Jadi kalau saudara nanti kasih meterai berapa? Saudara bisa terima 1.000 kali ganda. Terus saudara bilang, Bu, saya kasih cuma 5.000. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi kalau hatimu cuma saudara ya seperti itu. Maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan bilang yang ini ditolak. Menghina raja. Karena Tuhan lihat hati, iman, keseriusan, ketepatan. Saudara ketetapan hati. Saudara, hari Sabtu kita akan buat acara Rosasana. Yang pertama, saudara harus duduk per provinsi. Jadi misalnya STT akan dibagi 3 provinsi dan saudara duduklah per provinsi. Rock akan dibagi 3 provinsi, duduklah per provinsi. Saudara dan nanti saudara bisa angkat sesuatu, saudara angkat tanda provinsinya lah. Bikin sesuatu saudara dan saudara juga harus tulis deklarasi. Tapi bukan pemimpin yang akan tulis deklarasi provinsi. Yang buat saudara adalah deklarasi perjanjian penetapan untuk diri saudara masing-masing. Oke? Dan angkat saudara. Ya. Saudara yang ketiga, saudara siapkan seperti tadi saya bilang, persembahan. Ya. Dan persembahan itu tulis saudara. Karena itu adalah meterai untuk perjanjian. Jadi yang saudara bikin deklarasi buat saudara sendiri. Saudara yang saudara tulis di amplop saudara, itu nanti dimasukkan. Amplopnya saudara kita simpen. Kita taruh di tabut sampai Yom Kippur. Ya, jelas ya saudara ya. Nah terus kemudian nanti Yom Kippur habis itu apa? Kita akan bakar. Sebagai lambang semua sudah naik di hadapan Tuhan. Ya, kita tabur di Mahanaim sebagai lambang saudara. Tetap ada di tanah dan tanah akan menghasilkan. Saudara dan kemudian apalagi? Baju. Saudara yang punya jubah, saudara boleh bawa jubah. Tetapi dalamnya saudara bisa pilih beberapa. Saudara yang pertama bisa merah atau putih, tanda Indonesia. Yang kedua saudara bisa pakai putaran terakhir. Ya, tanda bahwa saudara siap lari dalam putaran terakhir sampai kemuliaan. Tapi yang ketiga, saudara akan ditetapkan per provinsi. Boleh, misalnya nih ya, misalnya semua STT pakai seragam batik ya, atau seragam saudara semua pakai jas, lambang semuanya masuk masa keemasan. Boleh, ya itu tidak dilarang. Jadi setiap provinsi boleh menetapkan. Tapi yang kedua, kalau saudara yang tidak bergabung dan saudara nggak tahu, saudara pakai merah atau putih atau putaran terakhir. Karena kita mau menghadap Tuhan dengan sangat serius. Kita mau menangkap. Dan nanti pada saat-saat tertentu, kita akan pakai jubah. Dan kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Saudara yang punya jubah pada waktu saya ulang tahun, pada waktu 4 hari pesta, punya talit, punya sayap, bawa semuanya. Karena hari Yom Kippur dan hari Rosasana adalah 2 hari yang sangat penting. Setidaknya itu menentukan 1 tahun. Saudara berkata, Bu nanti aku taruh angkat kalau Yom Kippur. Ya gak bisa. Karena Yom Kippur udah telat. Itu sudah penetapan.
Tapi mulai dari sekarang pada waktu raja di padang, raja di ladang, raja turun. Sampai nanti itulah kesempatan. Mari bangkit berdiri, kita akan tutup. Kita nyanyikan lagu yang simple sekali, tapi biarlah itu menjadi ciuman kita buat Tuhan. Bapak, terima kasih. Saya berdoa saudara nyanyi dengan sepenuh hati. Jangan kayak ikan mas koki. Apalagi dengan santai. Saudara coba ekspresikan. Tadi kita sudah bilang saudara. Ya, ada halel. Halel artinya ciuman kita dalam menyembah Tuhan. Dalam menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih.